Pengamat politik Henry Satrio menilai perjanjian utang piutang itu sudah selesai karena Anies menang dalam Pilgub. Nah kalau yang di Erwin bilang kan yang 50M tuh. Nah itu dia bilang itu sudah selesai urusannya karena Aniesnya menang. Nah ini yang sebetulnya bagus juga nih kalau ada Pilgub kayak gini nih. Jadi yang kalau kalah lo balikin mesti. Tapi kalau menang ya udah. Jadi si kepala daerah ini bisa fokus ngurus rakyat, nggak usah mikirin harus kembalikan uang lagi. Bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Semakin banyak yang membuli, bahkan yang mendolimi, maka seseorang itu akan semakin mendulang simpati. Soal utang piutang bagaimana Pak Menteri? Isunya Pak? Ya, setelah saya sholat istiqoroh, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Pengamat politik Henry Satrio menilai perjanjian utang piutang itu sudah selesai karena Anies menang dalam Pilgub. Nah kalau yang di Erwin bilang kan yang 50M tuh. Nah itu dia bilang itu sudah selesai urusannya karena Aniesnya menang. Nah ini yang sebetulnya bagus juga nih kalau ada Pilgub kayak gini nih. Jadi yang kalau kalah lo balikin mesti. Tapi kalau menang ya udah. Jadi si kepala daerah ini bisa fokus ngurus rakyat, nggak usah mikirin harus kembalikan uang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, kontestasi pencapresan untuk 2024 yang akan datang, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, terus menghangat dan menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Salah satu kandidat yang sudah mendapatkan tiket untuk maju ke Pilpres 2024 yang akan datang adalah Anies Rashid Baswedan, di mana 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, telah bersepakat dan telah mendeklar bahwa mereka akan mengusung Anies Baswedan. Sementara kandidat-kandidat lain masih mencari dukungan ke sana kemari dan masih belum ada suara bulat untuk memajukan calon-calonnya. Dalam kaitan ini, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, begitu dia mendapat tiket, pembulian terhadap dirinya terus kencang. Jika sebelumnya KPK telah memeriksa Anies, lalu digoreng ke sana kemari,
pasca pendeklarasian 3 partai politik yang mendukung Anies mendapat bulian lagi, yakni dihembuskan isu bahwa dia utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno, pasangan Anies Baswedan ketika maju ke Pilgub DKI 2017. Para buzzer rupiah itu menggoreng habis-habisan lewat berbagai cara di media sosial. Ada yang pakai narasi, ada yang pakai podcast, di mana isu yang dilemparkan adalah Anies seorang penghutang, Anies seorang pembohong, dan seterusnya. Padahal belakangan Anies yang katanya utang ke Sandiaga Uno 50 miliar itu untuk biaya Pilgub DKI, ternyata Sandiaga Uno telah mengikhlaskannya jika ada biaya-biaya yang keluar ketika itu. Karena apa? Karena Anies dan Sandiaga berhasil menang di kontestasi Pilgub. Nah, jadi sebenarnya ini sudah selesai. Tidak ada hutang piutang lagi, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang menggoreng masalah ini, dan itu ditangkap oleh para buzzer rupiah. Anies seakan-akan menjadi seorang penipu, pembohong, dan tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Saudara, persoalan politik memang ketika tidak dibalut dengan etika, dengan adab, maka inilah yang terjadi. Dan itu terjadi di Indonesia, selalu ribut dan diributkan. Banyak orang lupa bahwa jika seseorang itu semakin dibully, maka dia akan semakin mendulang simpati. Dan ini yang tidak dihitung oleh para buzzer yang selama ini menggadang-gadang calon lain tetapi belum dapat tiket. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahwa bulian-bulian terhadap Anies Baswedan itu malah menguntungkan Anies Baswedan sendiri. Jadi kita ambil saja hikmahnya bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Semakin banyak yang membuli, bahkan yang mendolimi, maka seseorang itu akan semakin mendulang simpati. Dan itulah yang kini terjadi pada diri Anies. Dan karena Sandiaga Uno sudah mengeluarkan statement bahwa dari hasil temuannya dengan keluarga, lalu dia sholat istikharah, maka semua biaya-biaya yang dia keluarkan ketika Pilgub 2017 di DKI itu dianggap lunas. Nah, pertanyaannya, apa yang akan dilakukan
oleh para buzzer untuk membuli Anies selanjutnya. Mari kita terus mengikuti perkembangan perpolitikan di Indonesia dan jangan lupa kita tetap mengedepankan adab sopan santun, karena dengan cara inilah kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Orang membuli tidak perlu dibalas dengan membuli, tetapi sejarah yang akan membuktikannya. Sahabat, demikianlah. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.